Baiklah, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di pelajaran mata pelajaran PPKN. Jadi pada hari ini tanggal 3 Agustus 2021. Jadi salam, semoga kita selalu sehat. Materi kita hari ini adalah bagian bab 1. Bagian bab 1 itu sebuah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang bagian pertama itu adalah bagian sistem pembagian kekuasaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pemerintah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkat. Yang pertama itu pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu adalah eksekutif, yaitu presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan lembaga pemerintahan kementerian. Yang kedua itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah di sini terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, yang dipimpin oleh kepala daerah dan DPR. Sedangkan kekuasaan negara itu adalah suatu kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Menurut John Locke, sebagaimana dikutip oleh Rianto tahun 2006 di bukunya halaman 273, bahwa kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 macam. Kekuasaan sebagai berikut. Yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan federatif. Jadi ada 3 kekuasaan. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang itu sendiri. Jadi yang kedua itu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang itu sendiri, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang yang sudah dibuat. Yang ketiga, kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif di sini adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke, ada satu lagi pakar yang mengatakan, menurut Montesquieu, membagi kekuasaan menjadi satu, kekuasaan legislatif. Jadi menurut teorinya itu yang dinamakan teori trias politicus. Jadi kekuasaan ini dibagi menjadi yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan yudikatif. Jadi kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang itu sendiri. Yang kedua, yaitu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif itu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang itu sendiri. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang itu sendiri. Konsep pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1945, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan horizontal yang pertama itu kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif itu adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang berdasarkan kekuasaan ini dijalankan oleh seorang anggota MPR. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintah negara. Jadi kekuasaan ini dipegang atau dilaksanakan oleh presiden. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan yang bertugas untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Jadi kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disebut BPK. Kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. 2. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Tadi kan secara horizontal, sekarang secara vertikal. Secara vertikal, yang pertama itu merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah. Pertama itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Pada pemerintah daerah, berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota terjalin dengan koordinasi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Jadi secara vertikal muncul juga sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyelenggarakan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom atau provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah daerahnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan keamanan, yudistis, agama, moneter, dan fiskal. Demikian penjelasan dari Ibu untuk bagian bab satunya bagi anak-anak yang belum memahami atau pengen bertanya, silahkan bertanya di Classroom. Jadi selamat berjumpa kembali di minggu depan. Semoga kita selalu sehat. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.